semoga teman-teman semuanya dalam keadaan sehat walafiat. Amin ya robbal alamin. Kali ini saya lagi ada di kota pelajar. Setelah new normal ini, saya akan ketemu sama temen yang dari Jawa Tengah. Karena udah beberapa bulan kita nggak ketemu, padahal kita berada pada dalam satu pekerjaan yang sama. Oke, kira-kira saya mau ngobrolin apa ya? Oke, saya mau ngobrolin sama dia tentang bagaimana sih di wilayahnya dia yang berada di Pati, Jawa Tengah, eh, budayanya untuk bukan budayanya sih, cara di daerahnya dia untuk mengobatin anak-anak yang sakit gigi. Karena kemarin-kemarin waktu saya di kampung itu saya melihat ada tetangga-tetangga yang sakit gigi itu nggak dibawa ke dokter gigi, tapi dibawa ke orang pinter yang di situ ada beberapa metode. Nah, sekarang saya mau ngobrolin sama teman saya ini yang kebetulan di wilayahnya dia itu juga ada beberapa metode dalam penyembuhan gigi tanpa dokter gigi tentunya. Oke, yuk kita ketemu sama temen aku yaitu Mbak Harir. Apa Halo. kabar? Lama kita nggak ketemu setelah pandemi, dan di new normal ini kita ketemu lagi di kota pelajar. Oke. Nah, Mbak Halir tuh aslinya mana sih? Aslinya Pati. Pati. Oke, Mbak Halir aslinya Pati. Nah, kali ini kita mau ngobrolin tentang di masa kecil. Masih inget kan? Kan kita habis pulang kampung. Kalau di masa kecil dulu, kalau misalkan sakit gigi, itu biasanya apa yang dilakukan Mbak Harir? Oke. Kalau zaman-zaman kecil pasti nggak cuman aku yang punya riwayat sakit gigi. Banyak orang yang selalu berkeluh kesah tentang giginya sakit, entah karena kebanyakan makan permen, susah gosok gigi, atau macam-macam. Mungkin juga keturunan bisa jadi ya. Nah, uniknya kalau di tempatku di Pati, terutama di desaku, itu ada dua cara atau pengobatan tradisional, pengobatan sakit gigi. Cara yang pertama itu, ini beda tempat. Di tempat satu itu caranya dia pakai kecoa, agak jorok sebenarnya. Kecoa hidup apa mati? Nah, itu aku yang lupa antara hidup atau mati ya. Pokoknya kecoa, nanti kecoanya di lelet-leletin gitu, ditempelin di tempat yang dia sakit gigi. Maksudnya misalnya pipi kanan. Nah, nanti kecoanya akan ditempelin di pipi kanan bagian bawah misalnya, karena sakit giginya bagian bawah. Tapi sebelum ditempelin, kecoanya itu dikasih doa-doa dulu sama yang itu dukun apa kiai, Mbak? Kiai. Nah, dikasih ibaratnya dikasih doa-doa dulu, terus habis itu nanti baru ditaruh di pipinya gitu. Nah, nanti kecoanya itu setelah diambil di pipi bagian luar, dia akan keluar kayak ulet kecil, mungkin belatung kali ya atau gimana, aku nggak paham. Kebetulan aku nggak pernah ke situ soalnya, ke tempat lain. Nah, dipercaya sama orang situ kalau udah keluar ada hewan itu tadi, uletnya, si gigi akan sembuh karena dianggap ulet itu keluar dari gigi yang sakit. Wah, berarti dokter gigi di daerahnya sampean nggak begitu laku dong? Nggak laku, bahkan kayaknya nggak ada waktu itu ya, zaman 90-an. Terus kalau udah keluar, uletnya itu udah ada di luar pipi, nanti giginya akan sembuh dengan sendirinya. Dan tempat itu cukup rame, didatengin sama anak-anak kecil. Oh, itu gitu. Jadi si kiai mengobatin yang ada ulet apa tadi? Binatang apa? Kecoa. Untuk yang pengobatan menggunakan kecoa itu untuk anak-anak kecil aja atau semua usia bisa? Semua usia bisa. Semua usia. Tapi mungkin yang sering mengalami sakit gigi kan anak-anak kecil ya. Iya, anak di desa tuh kan suka makan permen sembarangan, nggak gosok gigi, kayak aku dulu. Gitu. Terus ini lain tempat. Kalau lain tempat aku biasanya ke situ, Mbak. Jadi kalau sakit gigi ini cukup unik dan menurutku aku cocok.
cocoknya si bapak ini dia seorang petani biasa tapi punya keahlian ngobatin sakit gigi gitu. Ya bukan kiai, bukan apa. Nah, metodenya pakai bawang merah. Bawang merah cuman dipotong-potong. Aku nggak tahu apakah nanti tetap pakai jambi-jambi atau enggak. Maksudnya didoain, aku nggak tahu. Tapi bawang merah itu dipotong biasa, habis itu dipijit. Bawang merah itu jadi media untuk dipijit di bagian badan dan saraf yang saluran ke gigi. Misalnya tadi gigi kanan geraham yang sakit, nanti dari belakang telinga sampai punggung nanti dipijit-pijit itu diolesin pakai bawang merah. Nah itu enak banget. Jadi langsung kerasa enteng sih badannya. Sebenarnya mungkin aku nggak tahu apakah karena si bawang merah itu punya khasiat tersendiri ke giginya, tapi menurutku itu badannya jadi enteng dan giginya jadi berkurang rasa sakitnya karena otot yang saraf yang mengarah ke gigi itu kan dinetralkan ya, maksudnya kayak bukan ditegangkan. Awalnya tegang Jadi terus diurut jadi rileks tegang kan, gitu. jadi rileks, jadi enak, ininya berkurang, rasa sakitnya berkurang gitu. Tapi kalau udah pernah sampai bengkak, udah saking sakitnya, mungkin udah bahasa sekarang mungkin udah infeksi kali ya, saluran sarafnya yang di dalam itu udah nggak mempan juga sebenarnya. Berarti itu kayak pencegahan di awal gitu aja ya. Kayak gitu tuh bayar berapa sih biasanya? Nggak perlu bayar Mbak, namanya di desa ya. Jadi paling cuman bawa apa sih, rokok 1 bungkus gitu doang, nggak yang nggak ada kayak tarif berapa nggak gitu, ada. nggak ada. Nggak Itu pernah. di daerah Jawa Tengah ya berarti, di daerah Pati sana. Kalau di daerah Kediri, Jawa Timur, halo teman-teman yang di daerah Kediri, mungkin ceritanya bakalan sama. Kalau di kampungku, itu kalau anak-anak kecil, terutama yang kecil-kecil dan sakit gigi, itu datang ke orang sepuhnya kampung. Di sana bukan kiai sih ya, tapi ya dia orangnya religius. Cuman dia punya keilmuan yang lain untuk menyembuhkan orang yang sakit gigi. Nah, itu metodenya adalah menggunakan kertas putih apa aja, ditulisin Arabnya itu Arab gundul, nggak ada harokatnya, atau biasanya orang itu bilangnya itu kayak semacam jimat atau rajah. Nah, rajah jadi kayak huruf-huruf hijaiyah digabung-gabungkan tanpa ada harokat, bacanya pun juga susah. Nah, habis itu dilipat, terus ada tiang rumahnya orang desa kan dari kayu tuh. Nah, kertas itu yang udah dilipat itu dipaku di atas tiang itu tadi, di tiang yang agak tinggi lah, yang agak tinggi. Nah, setelah dipaku itu, terus si orang pintar itu bilang ke anak kecil, udah sembuh gitu aja. Tapi nggak tahu isi rajahnya itu apa? Nggak tahu. Soalnya aku dulu juga pernah waktu kecil sama bapak itu dibawa ke orang pintar itu, karena sakit gigi, suka makan permen, nggak pakai gosok gigi. Nah, akhirnya giginya lubang, terus sakit, nah terus dibawa berobat, itu modelnya kayak gitu. Dan nggak tahu gimana, sugestinya kuat atau apa, ya udah sembuh gitu aja. Sembuh ya. Jadi selama saya masih kecil tuh nggak pernah ke dokter gigi. Ke dokter gigi ya waktu kuliah aja gitu. Udah tahu ternyata penting juga ke dokter gigi. Tapi cuma satu metode itu aja atau ada? Satu metode itu aja. Jadi sistemnya pakai rajah, terus dipaku di tiang yang tinggi tadi tuh. Tapi mungkin itu lebih ini ya Mbak, maksudnya lebih logis ya, karena kan namanya didoain bisa jadi memang orang tersebut punya keahlian khusus gitu. Bisa jadi. Daripada yang tadi ceritaku kan pakai kecoa terus ditambal-tambelin kayaknya rasa-rasanya kayak kurang. Sugestinya juga kuat tuh. Iya. Kan iya sih. dia juga didoa-doain kan tadi si kecoa. Didoa-doain. Nah, mungkin teman-teman di daerah teman-teman entah di Jawa ataupun di luar Jawa punya metode penyembuhan gigi secara tradisional, bisa ditulis di kolom komentar. Biar kita tahu, sama-sama tahu ya. Biar semuanya tahu bahwasanya obat tradisional, media tradisional yang ada di Indonesia untuk penyembuhan penyakit itu sangat kaya raya gitu. Oke, terima kasih, gitu dulu. Oke. Ya,
Sampai ketemu lagi teman-teman, sehat selalu. Amin. Bye. Bye.